Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suwaibatul Asamiah selaku dosen pengampu mata kuliah komputer bisnis dan juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai manajemen data dan pengetahuan. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada manajemen data. Manajemen data ini di dalamnya ada beberapa materi, yaitu mengenai kesulitan pengelolaan data, siklus hidup data, dan juga sumber data. Seperti yang telah kita ketahui, suatu aplikasi TI saat ini sedang berkembang dan tentunya itu tidak dapat dijalankan tanpa adanya data. Dan data sendiri harus memiliki kualitas tinggi, yang berarti data harus lengkap, akurat, dan mudah diakses. Lalu organisasi sekarang semakin sering memandang manajemen data sebagai faktor kunci keberhasilan. Mengapa? Karena data dijadikan sebagai aset organisasi dan sebagai kunci keberhasilan dari organisasi tersebut. Namun, data juga memiliki kesulitan dalam pengelolaannya, yaitu jumlah data meningkat secara eksponensial sepanjang waktu. Lalu, data juga tersebar di seluruh organisasi dan dikumpulkan oleh banyak individu. Yang ketiga adalah jumlah data eksternal yang terus bertambah perlu dipertimbangkan dalam membuat keputusan organisasi. Lalu kesulitan yang selanjutnya adalah keamanan, kualitas, integritas data yang sangat gampang diakses oleh siapa saja. Dan untuk mengatasi kesulitan pengelolaan data tersebut, maka kita harus memahami siklus hidup data. Selanjutnya, seperti ini siklus hidup data. Dari siklus tersebut, ini merupakan proses siklus hidup data. Proses ini diawali dengan pengumpulan data baru dari berbagai sumber. Lalu data ini disimpan dalam basis data. Kemudian data diproses agar sesuai dengan format gudang data atau data mart. Selanjutnya, pengguna dapat mengakses data yang dibutuhkan di gudang atau data mart untuk dianalisis, yang dilakukan dengan menggunakan alat penggalian dan analisis yang mencari pola dan dengan sistem intelijen. Lalu hasil dari aktivitas ini adalah pengetahuan dan pendukung keputusan. Selain itu, pengetahuan yang diciptakan dapat disimpan dalam basis data pengetahuan organisasi dan digunakan bersama dengan alat pendukung keputusan. Lalu ada sumber data. Sumber data ada 3, yaitu sumber data internal, sumber data personal, dan sumber data eksternal. Sumber data internal adalah orang, penduduk, layanan, dan proses. Data ini biasanya berlokasi di basis data perusahaan dan dapat diakses melalui intranet organisasi. Selanjutnya ada sumber data personal. Data ini bukan hanya berupa fakta, tetapi dapat juga mencakup konsep, pemikiran, dan opini. Dan data ini dapat berada di PC pengguna atau ditempatkan di basis data perusahaan. Yang terakhir ada sumber data eksternal. Sumber data eksternal ada banyak sumbernya, mulai dari basis data komersial hingga sensor dan satelit. Namun, data eksternal harus tidak didapatkan untuk memastikan bahwa data yang penting tidak terlewatkan. Yang keempat ada manajemen dokumen. Manajemen dokumen adalah pengendalian otomatis terhadap dokumen elektronik, gambar halaman, kertas kerja atau spreadsheet, subdokumen pengolah atau word processing, dan dokumen rumit lainnya selama siklus hidupnya di dalam organisasi, mulai dari penciptaan awal hingga persiapan akhir. Selanjutnya adalah materi tentang pembuatan gudang data.
Di sini yang pertama ada pemrosesan transaksional versus analitis. Pemrosesan transaksional versus analitis ini ada pemrosesan transaksi dan pemrosesan analitis. Pemrosesan transaksi sendiri disusun dalam struktur yang hierarkis dan diproses secara terpusat. Sedangkan pemrosesan analitis mencakup penggalian data, sistem pendukung keputusan, dan juga aplikasi web. Selanjutnya, mendeskripsikan gudang data. Gudang data adalah tempat penyimpanan dan historis yang berorientasi subjek yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat diakses dalam aktivitas pemrosesan analitis seperti penggalian data, pendukung keputusan, permintaan data, dan aplikasi lainnya. Karakteristik gudang data adalah organisasi, konsistensi, variasi waktu, stabil, multidimensi, dan juga berbasis web. Selanjutnya, ini adalah bagan yang merupakan pandangan dan kerangka kerja gudang data. Membangun gudang data, bagannya adalah seperti gambar di samping ini. Prosesnya yaitu data organisasi disimpan dalam sistem operasional dengan menggunakan peranti lunak khusus yang disebut ETL, Extraction Transformation Load. Lalu sistem memproses data dan kemudian menyimpannya dalam gudang data. Tapi tidak semua data perlu ditransfer ke gudang data. Seringkali hanya ringkasan data saja yang perlu ditransfer. Data yang ditransfer diatur di dalam gudang data dalam bentuk yang mudah diakses oleh pengguna akhir. Lalu ada data mart. Data mart sendiri adalah gudang data kecil yang didesain untuk unit bisnis strategis. Nah, data mart ini memiliki keuntungan-keuntungan yang diantaranya adalah biaya yang rendah, lalu waktu yang lebih pendek, dan juga memiliki respon yang lebih cepat, lalu memungkinkan unit bisnis untuk membangun sistem pendukung keputusan. Selanjutnya, ada penemuan informasi dan pengetahuan dengan inteligensi bisnis. Yang pertama, inteligensi bisnis. Inteligensi bisnis merupakan kategori luas dari aplikasi dan teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyediakan akses ke data untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan bisnis dan keputusan strategis yang lebih baik. Sebentar. Cara kerja inteligensi bisnis adalah dengan menggunakan peranti lunak inteligensi bisnis, pengguna dapat mencari data, meminta laporan, atau melakukan analisis lainnya. Hasil dari permintaan dan analisis dapat berupa laporan, prediksi, peringatan, dan sajian geografis. Alat dan teknik untuk inteligensi bisnis adalah aplikasi utamanya mencakup aktivitas permintaan data dan pelaporan. Kemudian ada alat dan teknik penemuan informasi dan pengetahuan. Penemuan informasi dan pengetahuan berbeda dengan dukungan keputusan dalam hal tujuannya. Setelah temuan didapatkan, hasilnya dapat digunakan untuk mendukung keputusan. Berikut ini adalah penemuan dan pengetahuan. Pengetahuan adalah mengidentifikasi pola yang valid, baru, yang mungkin bermanfaat dan dapat dipahami dalam data. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk membacakan materi. Selanjutnya yaitu konsep dan aplikasi penggalian data. Kemampuan penggalian data. Dari
basis data atau gudang data yang ukuran dan kualitasnya memadai, teknologi penggalian data dapat menghasilkan peluang bisnis baru dengan memberikan kemampuan berikut ini. Pertama, prediksi otomatis dari kecenderungan dan perilaku. Penggalian data mengotomatiskan proses penemuan informasi prediktif di basis data besar. Contoh umum dari masalah prediktif adalah target pemasaran. Penggalian data dapat menggunakan data dari pengiriman promosi yang dulu untuk mengidentifikasi target yang cenderung merespon dengan baik untuk mengirim selanjutnya. Contoh prediktif lainnya adalah peramalan kebangkitan dan bentuk pelarangan lainnya, dan mengidentifikasi segmen dari suatu populasi yang memberikan respon yang sama terhadap suatu kejadian. Yang kedua, penemuan otomatis dari pola yang sebelumnya tidak diketahui. Alat penggalian data mengidentifikasi pola yang sebelumnya tersembunyi dalam satu langkah. Contoh penemuan pola analisis data penjualan retail untuk mengidentifikasi produk yang tampaknya tidak berkaitan yang sering dibeli bersamaan, seperti bayi dan bir. Masalah penemuan pola lainnya adalah mencakup deteksi transaksi kartu kredit yang curang. Selanjutnya, aplikasi penggalian data. Ada beberapa aplikasi untuk penggalian data dalam bisnis dan bidang lainnya. Yang pertama, retail dan penjualan. Memproduksi penjualan dan menentukan tingkat persediaan yang tepat dan jadwal distribusi pada berbagai gerai. Yang kedua, perbankan. Tingkat peramalan pinjaman tak tertagih dan penipuan penggunaan kartu kredit. Yang ketiga, manufaktur dan produksi. Memprediksi kegagalan mesin dan menemukan faktor utama yang mengendalikan optimasi kapasitas manufaktur. Yang keempat, asuransi. Meramalkan jumlah klaim dan biaya medis. Yang kelima, kepolisian. Melacak pola kejahatan, lokasi, dan perilaku kriminal. Yang ketujuh, perawatan kesehatan. Mengorelasikan demografi pasien dengan penyakit yang parah, mengembangkan pandangan yang lebih baik mengenai gejala dan penyebabnya, serta bagaimana penyediaan perawatan yang sesuai. Selanjutnya, pemasaran. Mengklarifikasikan demografi pelanggan yang dapat digunakan untuk memprediksi pelanggan mana yang akan merespon pengiriman atau membeli produk tertentu. Konsep dan aplikasi penggalian data yang ketiga yaitu penggalian teks dan penggalian web. Penggalian teks adalah aplikasi penggalian data ke file teks yang tidak atau kurang terstruktur. Penggalian teks membantu organisasi melakukan banyak hal. Yang pertama yaitu menemukan isi yang tersembunyi dari dokumen, termasuk hubungan tambahan yang berguna. Yang kedua, mengelompokkan dokumen menurut tema. Misalnya mengidentifikasi semua pelanggan perusahaan asuransi yang mengajukan keluhan yang sama. Selanjutnya, penggalian web. Penggalian web adalah aplikasi teknik penggalian data untuk menemukan pola, profil, dan kecenderungan yang dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat dari sumber daya web. Selanjutnya, teknologi visualisasi data. Visualisasi data merupakan
presentasi visual dari data dengan menggunakan teknologi seperti gambar digital, sistem informasi grafis, antarmuka pengguna grafis, tabel dan grafik multimedia, realitas virtual, presentan 3 dimensi, video dan animasi, dan format multimedia lainnya. Visualisasi menjadi semakin populer bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk pendukung keputusan permanen ketika data yang berada di data. Teknologi visual data yang kedua yaitu sistem informasi geografis. Ada sistem berbasis komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, dan menampilkan data dengan menggunakan peta digital. Karakteristik atau atau objek digital memiliki lokasi geografis yang dapat dihentikan dengan mengintegrasikan peta dengan basis data yang diorientasikan secara spesial dan berbasis data lainnya. Disebut geoding, pengguna dapat menghasilkan informasi untuk perencanaan, penyesuaian masalah, dan pengembalian keputusan sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas keputusan. GIS menyediakan informasi yang bermanfaat dalam jumlah yang sangat besar yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan untuk mengambil keputusan formal geografis, memudahkan manajer. Teknologi visualisasi data yang ketiga yaitu model dan simulasi interaktif visual. Pemodelan interaktif visual menggunakan tampilan grafis komputer untuk menyajikan dampak berbagai keputusan manajemen atau keputusan operasional terhadap tujuan perusahaan, seperti laba atau pangsa pasar. FIM dapat digunakan mendukung keputusan untuk penelitian. Yang keempat yaitu realitas visual. Realitas visual adalah grafik interaktif 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer dan disajikan ke pengguna melalui tampilan langsung. Dalam VR, orang yakin bahwa ada yang sedang dia lakukan adalah nyata, meskipun diciptakan secara artifisial. Lebih dari satu orang dan bahkan satu kelompok besar dapat saling berbagi dan berinteraksi di lingkungan artifisial yang sama. Jadi, VR dapat menjadi media yang kuat untuk berkomunikasi, hiburan, dan pembelajaran. Alih-alih melihat layar komputer yang dapat pengguna VR dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer untuk melihat dan mendengar lingkungan. Pengguna menggunakan kacamata dan headset stereo untuk berinteraksi dengan lingkungan, mengendalikan objek yang ada di dalam atau bergerak di sekitarnya. Pengguna menggunakan sensor
atau sarung tangan, posisi tangan dengan tampilan berkomputerisasi, tampilan realitis virtual memungkinkan ilusi media sekitarnya dengan memperbarui tampilan secara langsung. Pengguna dapat menyentuh dan menggerakkan objek virtual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sistem manajemen data berbasis web. Yang pertama, suite BI perusahaan dan portal korporat. Perusahaan mengintegrasikan permintaan, pelaporan, OLAR, dan alat-alat lainnya. Suite ini tersedia dalam berbagai ukuran dan ditawarkan oleh banyak vendor, misalnya IBM, Microsoft, Solution, dan teknologi. Biasanya ditawarkan melalui portal korporat. Next. Yang kedua ada gudang data clickstream. Data clickstream merupakan data yang muncul di dalam lingkungan web. Ketika pelanggan mengunjungi situs web, data ini memberikan jejak atau alur aktivitas penggunaan di situs web, termasuk perilaku mereka dan pola-pola penjelajahannya. Dengan melihat data clickstream, perusahaan dapat mengetahui hal-hal seperti promosi yang efektif dan segmen populitas mana yang tertarik dengan produk tertentu. Di sini ada pengantar manajemen pengetahuan. Yang pertama, ada perlunya sistem manajemen pengetahuan. Tujuan dari manajemen pengetahuan merupakan agar organisasi menyadari pengetahuan individual dan kolektif agar dapat menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan efektif. Secara historis, sistem informasi manajemen telah berfokus pada penangkapan, penyimpanan, pengelolaan, dan pelaporan pengetahuan eksplisit. Saat ini, organisasi juga mengenali perlunya memadukan pengetahuan eksplisit dan implisit dalam sistem informasi formal. Sistem manajemen pengetahuan mengacu pada penggunaan teknologi informasi modern, misalnya internet dan internet Ethernet, Lotus Notes, filter peranti lunak, agent peranti lunak, gudang data untuk membuat manajemen pengetahuan intran dan antar perusahaan lebih sistematis, kuat, dan cepat. Di sini ada yang kedua, siklus sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan fungsional mengikuti 6 langkah dalam satu siklus. Alasannya mengapa sistem bersiklus adalah bahwa pengetahuan disempurnakan secara dinamis sepanjang waktu. Pengetahuan dalam sistem komputer yang baik tidak pernah berakhir karena lingkungan berubah sepanjang waktu dan pengetahuan harus diperbarui untuk mencerminkan perubahan ini. Siklusnya ada 2. Yang pertama, menciptakan pengetahuan. Pengetahuan diciptakan ketika orang menentukan cara baru dalam melakukan sesuatu atau mengembangkan metode. Yang kedua, menangkap pengetahuan. Pengetahuan baru harus diidentifikasi nilainya dan disajikan dengan cara yang logis. Yang ketiga, teknologi yang mendukung manajemen pengetahuan. Ada beberapa teknologi telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan dalam alat manajemen pengetahuan, kecerdasan buatan, agent intelijen, dan penemuan pengetahuan dalam basis data merupakan contoh yang memungkinkan munculnya sistem manajemen pengetahuan tingkat lanjut. Teknologi ini merupakan landasan untuk inovasi di masa depan pada bidang komputer.
Yang keempat, produk dan vendor manajemen pengetahuan. Peranti atau alat teknologi yang mendukung manajemen pengetahuan disebut knowledge. Kebanyakan perangkat peranti lunak manajemen pengetahuan berisi satu atau beberapa dari 7 alat berikut ini. Yang pertama, ada alat komputasi kolaboratif, server pengetahuan, portal pengetahuan perusahaan, sistem manajemen dokumen elektronik, alat penyampaian pengetahuan mesin pencari, dan suite manajemen pengetahuan. Deskripsi singkat dari alat-alat ini contohnya produknya menyediakan contoh-contoh standar tambahan dari alat-alat ini dan produk atau vendor lainnya. Baik, kami rasa cukup untuk materi mengenai manajemen data dan pengetahuan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lupa nggak perkenalan di awal.